Halo, selamat datang semuanya. Jadi di sini adalah episode pertama. Jadi kita akan membahas semua hal yang bisa terjadi di dunia ini. Dan kita di sini mencoba untuk membahas semua yang menjadi trending topik mingguan. Jadi kalau memang nggak sibuk, kita akan mencoba membahasnya di mingguan. Dan selamat datang di podcast kita, What the Week. Jadi di kali ini video ini di taping pada tanggal 25 Maret 2022. Yang pertama, berita pertama yang lagi ngetren nih, kita ngambilnya di Twitter, pasti di Twitter karena di Twitter tuh paling mudah sekali untuk ngelihat apa sih yang trending di dunia ini. Yang pertama, kita ambil trending di Indonesia. Crazy Rich Juragan 99 klaim penjualan MS Glow mencapai 600 miliar per bulan. Gila. Ini beritanya kita ambil dari Tempo ya, jadi cukup gini nih, cukup terpercayalah nih. Jadi pengusaha Gilang Widya ini mengaku untuk setiap bulannya dia menjual 2 juta paketnya. Dia kan terkenal dengan nama Juragan 99, jadi Gilang Widya ini terkenal ownernya yang sempat juga rame karena dia mengaku membeli jet pribadi, tapi yang akhir-akhir ini akhirnya dia mengaku kalau dia tuh cuman menyewa. Nggak tahu nih yang benar yang mana, entah dia nyewa untuk flexing atau dia memang benar-benar membeli, kita nggak tahu ya. Kenapa terus dia tiba-tiba mengaku ini cuma menyewa, apakah untuk menghindari pajak, kita nggak tahu. Ini jadi kita nih ada beritanya. Kepada Tempo, ia menyebutkan setiap bulan pihaknya menjual rata-rata 2 juta pieces produk MS Glow. 2 juta kalikan harga produk yang mulai dari 50 sampai 150 ribu. Paketnya itu 300 ribu. Anggap aja 300 ribu kali 2 juta itu 600 miliar per bulan. Itu gila. Karena kenapa saya bilang gila? Karena Mustika Ratu Pusaka Indonesia itu tahu kan, mungkin teman-teman udah tahu. Ini pemain lama di Komestik. Mungkin teman-teman tahu juga, apalagi terutama yang cewek. Ini dari tahun 14 Maret 1978, sudah 44 tahun, dan tahun 2020 dia mencatat laba itu 318,40 miliar. Jadi 1 tahun 300 miliar dibandingkan dengan si MS Glow yang per bulan 600 miliar. Untuk teman-teman cowok nih mungkin tahu nih Manchester City. Manchester City itu adalah tim yang di dunia mencetak laba paling tinggi pada tahun 2020 dan 2021. Dia sudah punya saham di mana-mana, merchandise-nya sudah ada di mana-mana, udah terkenal, pemainnya sudah top, apalagi yang punya katanya saudagarnya dari Arab, itu per bulan dia menghasilkan laba itu 53 juta euro per bulan atau 847 per bulan. Jadi kalau MS Glow yang 600 miliar per bulan dibandingin sama City, gila. Menurutku kalau dia memang Juragan 99 memang benar ownernya Arema, harusnya Arema dilawan sama Manchester City harusnya bisa menang kelak Arema tuh 11-12 kan. Di sini coba teman-teman explore lagi beritanya, di counter lagi beritanya kayak gimana. Soalnya ada akun Twitter yang kalau mungkin teman-teman yang udah lama main Twitter pasti tahu yang namanya XL Digembok. Itu katanya dia mengatakan kalau ini diduga ada pencucian uang di Juragan 99. Nah, benar atau enggaknya kalian yang cari lagi, kalian yang kalau memang punya info yang lebih lanjut bisa di komen di bawah. Nanti jelasin ke kita. Nanti kalau memang teman-teman punya info yang benar-benar lebih akurat, mungkin kita bawa ke episode yang selanjutnya. Cuman yang di sini menjadi perhatian adalah kenapa orang yang cenderung OKB selalu flexing. Padahal orang-orang yang memang benar-benar rich, tapi tidak crazy ya, yang benar-benar rich, yang benar-benar kaya, yang 10 besar terkaya di Indonesia kita bilangnya, tidak pernah flexing. Budi Hartono contohnya, dia makan soto tuh di pinggir jalan, tidak pernah flexing, dia tidak pernah pamer, dia tidak pernah kasih tahu kekayaannya seberapa, itu nggak tahu. Itu kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada orang yang sempat cerita buat thread gitu di Twitter, dia bilang kalau dia tuh lagi kerja di benar-benar orang yang super kaya dan istilahnya itu adalah old money. Jadi kalau yang Juragan 99 ini orang-orang di Twitter bilangnya ini OKB, orang kaya baru. Kalau yang
top 10 orang yang terkaya di Indonesia, top 10 itu dibilang old money. Jadi udah terbiasa kaya. Jadi dia kerja sebagai pembantu, sebagai asisten pribadi di sana. Dia bercerita kalau anaknya sendiri, anaknya yang masih kecil, yang masih TK nih, dia tuh digaji per hari itu 5 juta rupiah. Dan ketika anak kecil itu diare nih ya, kalau aku diare paling cuma ke Indomaret, ke Alfamart, beli obat, selesai, tidur, istirahat, pura-pura bilang cuti, sakit 2 hari, 3 hari, beres. Kalau anaknya bilang diare, nah si mbak-mbak yang di Twitter nih bilang kalau anak ini si diare bakal disewain helikopter dibawa ke Singapura gitu. Gilanya. Apakah orang-orang Indonesia tahu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena mereka nggak flexing. Mereka nggak butuh pengakuan. Jadi mereka memang hidup dengan caranya dia yang nyaman. Bahkan gilanya lagi, istri si orang kaya ini yang katanya ya, si mbak-mbaknya di Twitter ini bilang, dia sempat mau belajar Photoshop. Photoshop. Cuman belajar nge-crop doang, Photoshop. Sama ibu-ibu yang sekumpulan orang-orang kaya ini, dia sewa gedung di mall. Bayangkan, mall lantai 1, di-lock sama mereka untuk belajar Photoshop. Jadi orang yang ngajar ini, mas-mas katanya yang ngajar ini heran, kok mallnya sepi? Iya, karena mallnya disewa sama ibu-ibu ini untuk belajar bagaimana caranya nge-crop biasa. Kalau kalian bisa Photoshop tadi cuma Ctrl T terus pindah-pindahin, cuman itu aja. Cuma kayak gitu aja. Nah, itu gilanya Crazy. Itu benar-benar bukan Crazy Rich ya. Itu benar-benar rich beneran, itu old money, orang-orang yang nggak butuh pengakuan. Sama Juragan 99 yang nggak tahu, kalian yang ngejudge. Langsung masuk ke berita kedua. Ini para cowok-cowok pasti tahu. Kalau nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, munafik kalian. Dea OnlyFans ditangkap terkait kasus penyebaran konten porno. Mungkin teman-teman di sini banyak yang pura-pura nggak tahu apa itu OnlyFans. Jadi OnlyFans itu adalah situs dibangun untuk nge-up karya-karya kita. Karya-karya itu entah itu dia nyanyi, dia musik atau apapun itu. Cuman melenceng. Jadi akhirnya OnlyFans ngangkat tema-tema dengan pornografi. Karena pornografi itu kan Ya bisnis yang pertama kali laku di dunia itu dan paling tua di dunia itu adalah memang masalah pornografi, entah itu prostitusi atau menjual seni yang telanjang, itu pasti laku banget. Dan ini Dea OnlyFans, salah satu mungkin konten kreator di OnlyFans yang terkenal yang pernah diundang sama Dedi Cahyadi juga, itu memang akhirnya ditangkap juga. Ini beritanya per Jumat 25 Maret 2022. Oh, berarti baru nih video ini di taping jam 12 malam, tadi pagi jam 10 dia ditangkap. Jadi memang sebelumnya ini dia nih kurang terkenal. Dia OnlyFans siapa sih? Mungkin kalau teman-teman yang sering main Twitter mungkin tahu nih si Dea ini siapa. Nah, ini cuman ke blow up pada saat setelah dia ikut close the door-nya Om Deddy. Jadi pada saat dia ikut close the door Om Deddy, mulai rame nih. Kayak di grup WhatsApp-nya teman-teman, terus di Twitter mulai ke-up nih potongan-potongan videonya di OnlyFans. Tentu bukan potongan video yang normal-normal, pasti yang seronok. Teman-teman pasti tahu. Kalau memang nggak tahu, nanti aku bagiin linknya. Jadi selain Dea OnlyFans ini yang terkenal, nih ada nih. Terkenal namanya adalah Gusti Ayu Dewanti. Nah, ini ada akun Twitter namanya Tita Astita. Tita Astita ini atau disebut dengan ibu-ibu. Dia mengatakan, Dea OnlyFans, maksudmu Gusti Ayu Dewanti tukang bully, troublemaker, dan hypocrite itu yang branding diri feminis atau woman support atau woman atau anti bullying, tapi sendirinya tukang bully orang. Nah, jadi di tweet ini coba teman-teman cek aja di @titaastita. Jadi si Dea ini ternyata dia itu memang membranding dirinya sebagai feminis, sebagai woman support, tapi kenyataannya di dunia nyata dia itu ternyata tukang bully juga. Ini nggak tahu nih karena cuman joke, ini bukan joke ya, ini adalah perihal wanita, karena wanita itu lagi gencar-gencarnya masalah woman support woman atau anti bullying antara wanita, tapi ini lagi gencar banget. Coba teman-teman cek sendiri di Tita Astita. Dan di sini yang paling kental kalau memang teman-teman perhatiin ya, kalau masalah pornografi pasti polisi di Wakanda ini cepet banget deh nangkepnya. Pasti cepat nangkep. Ini banyak juga di Twitter bilang Dea OnlyFans ini ditangkap ada pengalihan isu nggak? Ah, pasti kayak gitu. Biasanya kalau ada OnlyFans atau ada artis-artis narkoba pasti ada pengalihan isu nih di baliknya. Pengalihan isu apa?
Selain dia OnlyFans, ada juga Connell Twins. Nah, mungkin teman-teman juga pernah lihat ini. Jadi ada kembar, adik kakak yang kembar. Connell Twins terkenal, di OnlyFans juga terkenal. Dia tuh kesel katanya. Keselnya tuh kenapa? Bukan dia nggak laku, tapi keselnya karena teaser videonya kesebar malah di Twitter. Jadi ada orang mungkin yang subscribe di OnlyFans terus dipotong-potong, direkam terus disebar di Twitter. Ya itu nggak tahu. Mereka kesel, tapi kalau aku senang. Jadi kesebar semua di sana. Jadi sebenarnya yang ada di OnlyFans tuh banyak banget. Yang pertama, yang tertangkap itu yang paling pertama adalah Siskae. Itu kasusnya kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu Siskae itu dia flexing tubuhnya tapi di bandara di Yogyakarta. Nah, itu sebenarnya ya aneh aja kenapa baru sekarang ketangkepnya, padahal aku jujur nge-follow si Siskae itu waktu masih ribuan doang followernya, waktu dia masih suka flexingnya tuh di pantai di Kuta, masih suka flexing di di supermarket itu padahal udah rame banget yang retweet, udah sekitar ribuan, cuman kok baru sekarang ketangkap, itu kita nggak tahu apakah ada pengalihan isu atau enggak, kita nggak tahu. Episode pertama ini kita cuma bawain 2 berita itu, masalah OnlyFans sama Juragan 99. Tapi kita akan berusaha mengumpulkan berita-berita yang memang benar-benar up di minggu-minggu ini. Jadi stay tune di What the Week. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, tolong kasih tahu teman-teman. Kita akan berusaha untuk update berita apapun itu ke kalian. Goodbye.